banget dimana aku kehilangan mamaku. Mama, papa aku gak deket sama mamaku. Aku jadi sedih. You're so handsome, gitu. Langsung merinding semua dong. Kalau mamaku masih hidup, sebangga ini gak ya kita dengan kalau mahasiswa itu kita bisa menggapai apapun, baik itu dunia pekerjaan, seni dan lain sebagainya. Bekerja keras, jangan cepat jenuh dengan apa yang kita kerjakan, karena kita nggak tahu rezeki kita dari mana aja tempatnya. Halo kids, jadi balik lagi sama kita di Topas, topik seputar prestasi. Dengan aku Nakwawa, Aku Filza. dan di sini kita kedatangan tamu nih dari salah satu universitas swasta mahasiswa berprestasi, yaitu Sultan Syaifullah Muhammad. Langsung aja kita sapa bintang tamu kita. Halo Mas Sultan, apa kabar? Alhamdulillah baik banget nih. Udah sampai di sini udah baik berarti ya. Nah, sebelum kita masuk ngobrol-ngobrol nih, kita mau bacain sedikit profil tentang Mas Sultan gitu ya. Kalau dilihat dari CV-nya sih udah kelihatan banget berbeda kayak CV aku gitu. Banyak Siap, si mencari kerja kali ya itu. Iya. beda jauh. CV-nya ini kayak udah pakai Inggris, terus kayak ketata, prestasi-prestasinya udah banyak. Aduh. Beda banget sama Masya Kita Allah. masih kosong ya. semester 6 kan ya Mas? Iya. Oke. Mau semester Kelihatan dong tuanya gue ya. Enggak juga sih. Kalau dari CV-nya tuh Gimana nih, Wak? SMA dari Sulawesi kan? Iya betul. Dari Sulawesi. Dari Sulawesi, terus kalau nggak salah di sini pindah dari SMA negeri ke SMA Lab School. Iya betul. SMA Lab School tuh berarti gimana? SMA Lab School itu SMA swasta di Kota Palu. Jadi sebelumnya itu aku sekolah negeri di kabupaten, terus aku pindah ke kota. Aku pindah di sekolah semi internasional, itu SMA Lab School. Nah di situ aku pindah karena ada sedikit masalah sama keluarga gitu, jadi harus pindah ke Palu gitu untuk ya pindah ke sekolah swasta itulah internasional. Oh, oke. Berarti itu sekolah internasional ya? Ya. Untuk sehari-harinya di sekolah berbahasa. Sebenarnya itu bahasa Indonesia. Oh, masih. Cuman kita ada beberapa guru PLP namanya, pokoknya guru magang gitu yang dari Korea, Thailand, Philippines gitu-gitu yang iya yang ngajar kita. Makanya kalau misalnya jamnya mereka kita pakai bahasa Inggris, tapi kalau misalnya jam biasa ya kita pakai bahasa Indonesia walaupun materinya emang bahasa Inggris gitu. Oke, di sini juga kayak ada magang-magang juga ya, Ya, magang di 2022 sampai 2023 kemarin. Betul, baru bang. Baru banget. Yep. Terus Mas juga menjabat sebagai President of Melody Asia Voice Indonesia, terus jadi staff member PSDA di mana ini? Sama di Ava juga Iya, ya, member ketua di Hima. Betul. Ya, bahkan kemarin juga udah sampai Vietnam. Insya Allah. Harus alfanya keren banget nih. Enggak, saya jualan cilok di sana. Oke. Mungkin lanjut Lanjut kali aja kita ya. bahas soal prestasinya Oke. satu-satu nih. Sebelum bahas prestasi nih Mas, ada sedikit pertanyaan ya. Kenapa bisa nyampe milih Unisa nih dan milih Kota Jogja sebagai penempuh pendidikan selanjutnya? Pendidikan selanjutnya. Iya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya ceritanya panjang banget Panjang. ya. Mungkin bisa sampai episode 5 kali. Jadi tuh sebenarnya ceritanya aku tuh lulus di 2019. Aku baru masuk kuliah di 2020. Jadi aku ada gap year sekitar 1 tahun. Di masa gap year itu aku isi dengan aku ikut kursus. Aku ikut bimbel di Kampung Inggris Kediri di Jawa Timur. Jadi selama pokoknya di 2019 itu aku tuh ambis banget masuk kedokteran. Aku ambis banget masuk kedokteran. Terus aku kayak nyari-nyari universitas. Aku lamar terus karena aku dari keluarga yang biasa-biasa aja, jadi aku nggak bisa effort tuh biaya masuk kedokteran. Jadi aku tuh harus berusaha untuk nyari beasiswa. Udah keterima nih univnya, tapi beasiswanya gagal gitu-gitu. Pokoknya sampai berapa kali seleksi gitu kan. Terus akhirnya aku memutuskan untuk gap year. Oh, tahun depan nih kayaknya aku bisa nih, aku harus belajar gitu. Akhirnya aku keterima beasiswa bimbel buat SBMPTN waktu itu di 2019. Seleksi, aku berangkat ke Kediri. Nah, aku di situ diajarin beberapa materi soal UTBK.
Kalian dapet UTBK nggak sih? Iya. Nah gitu, jadi gitu kita 3 bulan di sana belajar materi, terus 3 bulan berikutnya kita ngajar, 3 bulan berikutnya kita ngambil bebas, ngambil mau kursus bahasa Inggris apa gitu. Nah setelah itu aku perjalanannya singkatnya, habis itu aku dari Kediri aku ke Jogja. Sebenarnya target awal aku tuh pengen masuk UGM gitu kan. Siapa ya yang masuk Iya. UGM gitu kan. Terus habis itu kayak aku tuh kalau jalan-jalan Jogja gitu ya, aku lewat nih depan Unisa gitu. Terus aku ngeliat Unisa, gak mau aku masuk sini. Gitu, gak mau aku masuk sini gitu kan. Ngapain gue lirik-lirik gitu kan, gue harus masuk UGM gitu. Tahu-taunya yang UGM gak lolos, lolosnya di univ-univ lain, di univ negeri ada beberapa univ negeri di Jawa Timur bukan di UGM gitu kan. Terus iseng-iseng gitu main lihat-lihat Instastory, main IG gitu, ada iklan biasanya tuh IG ads gitu kan, muncul di tengah-tengah story. Nah, ada tuh Unisa Unisa. buka seleksi beasiswa, Unisa Bergerak namanya. Iseng-iseng tuh aku daftar itu, aku masukin semuanya berkas. Tapi pada saat itu aku udah kuliah. Aku udah masuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oh. Jurusan waktu itu psikologi. Psikologi. Aku udah sampai tahap apa ya? Ospek gitu namanya, ospek dan lain sebagainya, udah KRS-an dan lain sebagainya. Dan akhirnya besoknya mau masuk kelas, aku tuh langsung dapet notifikasi aku keterima Unisa. Nah, udah aku mention tadi kalau misalnya aku kuliah itu harus effort beasiswa. Karena di Unisa ini aku itu dapat beasiswa full gitu kan. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk pindah Unisa gitu. Terus aku sekarang ya di biotek sampai sekarang gitu. Gitu deh perjalanannya kalau disingkat gitu. Cukup panjang ya. Cukup panjang dan penuh perjuangan. Itu berarti dari SMA sendiri basicnya emang lebih ke saintek atau sosmed? Karena kalau unsur psikologi kan Iya, aku sebenarnya saintek. Di UM Surabaya itu sendiri aku juga ngambil fokus ke psikologi sains gitu. Jadi aku lebih ngambil ke biopsikologi. Biopsikologi. kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini lah terutama kayaknya kan kalau aku kan juga pernah ikut seleksi akun gitu kan. Ngeliat Mas Sultan tuh kayaknya sibuk banget gitu kan, gak ada jeda Kayaknya super sibuk ya, Mas. Ditambah Mas kan ini ya jurusannya bioteknologi yang dimana itu juga kalau di Unisa tuh ya saintek banget lah tentang analisis penelitian biologi yang berkaitan sama biologi gitu. Terus bagi waktunya terus kesibukannya tuh apa sih? Sebenarnya kalau ditanya kesibukan itu gak mau apa-apa ya, tapi kayak jam tidur itu sebutuhnya aja. Jadi kalau tidur ya kalau butuh tidur gitu, kalau enggak ya bisa nggak tidur berhari-hari buat ngerjain project. Apalagi kan aku tuh lagi sekarang udah fokus ke penelitian ya. Aku sekarang udah semester akhir, skripsi dan proposal itu aku lagi nyusun itu. Aku juga ada beberapa penelitian dan seminar. Nah, kesibukan aku ya selama ini tinggal di AVO sih, sama bantu-bantu himaku. Kan aku demisioner kan. Ini baru aja aku pulang dari seminar mereka, aku bantuin mereka jadi pengisi juga di sana. Terus ya kesehariannya ya latihan AVO, latihan sama teman-teman AVO gitu. Terus lihat-lihat kegiatan hima juga gitu-gitu sih. Ada lagi nih Mas pertanyaannya. Kalau di CV ya kan Mas punya peran ya yang cukup penting dari UKM sebagai organisasi sebagai ketua. Cara Mas buat maksimalin posisi itu gimana sih, kan cukup besar lah tanggung jawabnya sebagai ketua. Kalau menurut aku sih semua orang itu punya jiwa kepemimpinannya masing-masing ya. Jadi cara kita untuk memaksimalkan itu kita tahu dulu diri kita tuh gimana, gaya kepemimpinan kita itu gimana. Terus kita tahu tujuan organisasi ini kemana gitu. Kayak hima tuh apa sih arah geraknya kemana? Hima arah geraknya ke masyarakat bioteknologi. Nah kalau AVO atau paduan suara kan dia satu universitas gitu. Naungannya satu universitas semua prodi dan juga kita arahnya ke bidang seni gitu. Jadi aku menyesuaikan sama gaya kepemimpinan aku, kepribadian aku jadi diri sendiri. Gimana caranya aku bisa nge-influence semuanya teman-teman agar bisa satu tujuan sama aku gitu.
gitu. Itu jadi ketua itu bukan kayak sekedar aku memerintah gitu kayak kamu harus segini gitu. Enggak, tapi aku juga harus memahami mereka. Iya. Aku harus paham mereka, paham diriku sendiri, kemudian aku menemani mereka gitu dalam prosesnya seperti itu. Bantu anggotanya lah ya. Iya, gitu. Oke, ini Mas. Tadi aku ada salvok satu hal Apa tuh? Salvok apa nih? ke magangnya. Magang ini kan sekitar bulan Oktober 2022 itu berarti kayak awal semester 5 ya? Iya. Awal semester 5. Dan itu kayaknya bukan di daerah Jogja. Di Jogja. Oh, ini di Jogja. Gitu. Iya, BTC. Itu berarti kalau sistem dari magang, iya benar. Sistem benar. dari magangnya itu kuliahnya tuh berarti ditinggalkan terus Ditinggal full di atau- magang Iya. atau Jadi itu sistem MBKM. Jadi konversi. iya betul, konversi. Jadi aku konversi selama 1 semester. Jadi aku nggak perlu kuliah lagi. Aku fokus ke magang selama 1 semester di sana. Wah, ikut MSIB berarti. Different from MSB. Oh, iya. Kalau ini tuh MBKM Prodi. Jadi MBKM. jadi magangnya itu memang dari Prodi gitu, di provide. Oke. Mas kan anak apa ya? Ikutnya anak aktif banget lah, masif banget di kampus gitu kan. Nah, ada gak sih Mas kayak mungkin Mas juga ngerasa bukan cuma aku kayak Gen Z sekarang generasi milenial saat ini tuh kurang minat bakatnya di berkecimpung di organisasi gitu. Kalau menurut Mas sendiri gimana? Terus apa sih hal yang mungkin menarik dan bisa mengubah mindset Gen Z itu buat tetap ikut di organisasi? Soalnya kan sekarang eksistensi organisasi lagi berkurang nih Mas. Banyak yang Sedih juga saya. organisasi apa sih? Mending kita magang. Banyak ngomong yang bilang gitu. First of all, aku juga merasakan hal itu ya di kedua organisasi yang aku pimpin gitu. Aku merasa kayak, waduh, SDM-nya semakin berkurang setiap periodenya. Bahkan nggak setiap periode. Misal bulan ini 10 orang, bulan depan udah tinggal 7 orang gitu-gitu. Aku menyikapi sikap Gen Z, kita Gen Z gitu. Mungkin kita bisa merasakan ya. Kita itu Gen Z itu lebih ke achievement. Jadi kita apa yang bisa kita dapat dari sebuah organisasi itu gitu. Sama aku ngelihatnya Gen Z ini adalah generasi yang suka akan tantangan gitu. Yang inovasinya benar-benar kreatif gitu. Anak-anak Gen Z itu kreatif gitu. Nah, salah satu kekurangan dari orang kreatif adalah cepat untuk jenuh. Iya, itu aku nggak bicara sembarangan. Aku udah baca beberapa artikel terkait itu juga dan juga beberapa research ya. Itu tuh yang sedang dialami oleh generasi kita sekarang. Jadi mereka emang pinter abis mampus pinternya. Tapi ya itu ketika mereka menghadapi sesuatu, mereka emang di awal tuh menggebu-gebu, bikin inovasi, bikin kreativitas yang tinggi. Tapi ketika mereka menghadapi suatu obstacle atau hambatan, mereka bakal langsung jenuh, langsung nyerah gitu. Langsung kayak, aku harus nyari ini. Jadi kayak sifat Gen Z ini tuh mengambil sesuatu tanpa menyelesaikannya gitu. Tapi nggak semuanya ya. Ada teman-teman yang mungkin berbakat dan berprestasi juga. Mungkin menurut aku, sikap aku untuk Gen Z ini lebih ke gimana caranya kita memanfaatkan rasa penasaran itu dan menuntaskannya gitu. Kayak kita membuat sesuatu yang inovasi, kreatif, tapi kita nggak boleh berhenti. Emang kita pasti akan menghadapi yang namanya kejenuhan. Tetapi gimana caranya kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Gitu sih. Oke, bentar. Tadi kan kita bahas tentang jenuh ya Mas. Iya. Nah, kalau dari Mas Sultannya sendiri nih, kan kalau kita kuliah tuh kadang punya target tujuannya itu kan beda-beda ya. Apalagi untuk zaman anak sekarang tuh kayak berpikir kuliah ya kuliah aja buat dapat gelar. Mungkin pikiran mereka tuh kuliah kita pasti bakal dapat kerjaan yang emang menjamin gitu. Tapi dari diri Mas Sultan sendiri tuh target tujuan hidup, lebih ke target tujuan hidup masih untuk ngambil keputusan yang sampai saat ini udah diambil itu apa? Kalau menurut aku sendiri, kuliah itu jadi mahasiswa itu bukan sekedar kuliah dan bukan sekedar gelar. Di titel kita sebagai mahasiswa, yang kita sandang sekarang sebagai mahasiswa itu adalah kesempatan yang besar untuk meraih dunia. Menurut aku ya, dengan titel mahasiswa ini kita bisa kemana aja. Teman-teman Avo kemarin bisa ke Vietnam, bisa ke Singapura, kemana aja, ke Malaysia. Itu karena titel sebagai mahasiswa. Jadi menurut aku, kita hidup ini tuh jangan cuman menganggap satu tujuan itu ada tujuan kita. Tapi kita harus bisa nyambi untuk mengambil tujuan-tujuan lainnya. Kita harus ambil semua pengalaman yang bisa kita ambil. Karena menurut aku,
gelar itu sebenarnya penting banget bagi kita. Tapi kalau gelar tanpa pengalaman itu nggak bisa ngebantu apa-apa. Itu sih. Berarti Mas setuju sama kalimat yang aku juga lupa pernah dengar dari mana. Kita tumbuh di tempat yang kecil tapi nama kita besar, tapi daripada kita tumbuh di tempat yang besar tapi kita nggak kelihatan. Iya, benar. Aku setuju banget Bener sih. banget. Soalnya aku gini ya. Aku boleh cerita lagi nggak? Nggak apa-apa. Masih panjang. Jadi tuh Tampur. Jadi itu sebenarnya itu aku jadi merinding gitu. Soalnya itu sebenarnya hikmah yang aku dapat sekarang. Iya. Aku tuh aku besar di lingkungan yang harus masuk PTN, Oh, iya. harus PNS gitu-gitu. Itu Belum lagi kemarin aku sempat di kampung Inggris, aku bimbel itu di mana orang-orang itu ambis masuk UI, UGM dan lain sebagainya gitu. Aku sempat jadi orang yang kayak gitu. Aku sempat kayak aku pengen banget masuk UGM, aku pengen banget masuk UI, gak mau masuk yang lain, apalagi swasta gitu. Apa gitu masuk ke swasta, mau jadi apa gitu. Tapi sekarang dengan pencapaian yang alhamdulillah Allah kasih ke aku sekarang itu, aku merasa aku punya hikmah. Aku dapat hikmah yang besar banget. Coba kalau misalnya aku di UGM, pasti aku nggak bakal kelihatan. Coba kalau misalnya aku di UGM, pasti aku susah bakal berprestasi. Bakal banyak orang yang lebih ambis daripada aku. Tapi aku di Unisa, pengalaman pintu itu tuh terbuka lebar. Cuman gimana kita menyikapi kesempatan itu, mau nggak kita buka pintu itu dan ngambil kesempatan gitu. Jadi itu sebenarnya aku setuju banget. Jadi pada saat kamu bilang itu tadi aku merinding gitu. Karena itu sebenarnya apa ya, hikmah yang aku dapat. Kenapa sih ya Allah aku tuh nggak bisa masuk PTN? Apa aku bodoh ya atau apa gitu? Ternyata ini gitu loh yang mau Tuhan tunjukin ke aku. Ini loh Sultan yang aku mau siapin buat kamu. Itu lebih besar dari apa yang kamu rencanakan gitu. Gitu sih. Karena Tuhan ke itu Malaysia. Oke. Apa? Oke, aku ya. Mau nanya nih Mas, kan Mas non akademik sama akademiknya kalau dilihat di CV itu imbang nih. Pertanyaan saya, cara manajemen waktu Mas sendiri gimana? Sebenarnya manajemen waktu itu masih jadi obstacle juga buat aku sih. Obstacle. Jadi kayak hambatan, kayak sedikit hambatan gitu ya. Karena siapa sih yang struggle banget gitu dalam manajemen. Siapa sih yang bisa menentukan pattern waktu gitu? Kayak kita tuh nggak punya kendali atas waktu. Iya sih. Kita tuh cuma punya kendali atas diri kita sendiri. Jadi gimana caranya kita menyusun yang namanya prioritas. Kalau aku tuh mungkin orang yang ada buat to-do list untuk ngelakuin apa gitu. Kayak besok aku harus ngelakuin apa gitu-gitu. Aku tuh orangnya, aku memprioritaskan sesuatu gitu. Kayak misalnya besok ada deadline laporan praktikum gitu. Tapi malam ini aku harus hadir di Gladi, misalnya di AVO gitu. Aku bakal hadir di AVO dulu, terus habis itu aku buat laporan gitu. Gitu cara aku memanage my life, a whole life, bukan cuma waktu gitu. Jadi aku bilang gak ada yang bisa menggenggam waktu, tapi kita bisa menggenggam diri kita sendiri. Iya. Karena aku pun kayak apa ya, pas lihat CV Mas nih, aku pikir Mas tuh lebih unggul di non akademiknya gitu, karena kan kayak itu yang paling dilihat banget gitu. Karena aku juga kurang tahu kalau Mas ikut di himpunan juga gitu, dan pas aku lihat tiba-tiba kayak kepikiran aja gitu di pikiran aku, kan biasanya orang yang unggul di non akademik itu akademiknya bakal ditinggal gitu. Begitupun sebaliknya. Sebenarnya itu kita lebih ke gimana sih cara kita mengembangkan. Makanya aku bilang tuh, titel mahasiswa itu bukan titel sembarangan. Jadi gimana caranya aku tuh memanfaatkan titel ini tuh bisa dapat apa aja. Emang kedengarannya ambis banget ya. Iya. tapi itu tuh kayak, ya masa sih kita keluar cuman jadi jadi sarjana. Misal aku biotek, cuman sarjana biotek. Tapi ketika aku ditanya nih, pengalaman apa? Aku cuma pernah jadi ketua kelas. Wow, gitu kan. 4 tahun kamu punya penyandang gelar mahasiswa yang istimewa itu, kamu nggak ngapa-ngapain. Berarti mahasiswa tuh kayak privilege kita nggak sih? Privilege Mas? banget. Iya. Kalian masih semester berapa nih? Semester 2. Panjang banget perjalanan kalian, manfaatin segala sesuatu yang dikasih sama Unisa, sama kampus. Mau miskin kampus kita nggak apa-apa. Yang penting kita berprestasi gitu ya, membanggakan mereka juga kan. Jadi kayak kita tuh bagaimana caranya dengan apa yang kita geluti itu kita enjoy. Jadi kita enjoy banget. Jadi aku tuh hobi nyanyi. Jadi aku di AVO, walaupun aku tuh dari pagi sampai sore aku kuliah, aku dari pagi sampai sore aku magang, kerja dan lain sebagainya. Pas aku masuk AVO, karena itu adalah hobiku nyanyi,
aku enjoy, aku tiba-tiba happy, energi sosialku terisi lagi gitu sama teman-teman. Begitu juga kayak aku di Hima, aku seharian capek banget gitu, terus aku ke Hima karena aku suka ngobrol, aku suka berinteraksi dengan orang lain, jadi tuh aku kayak energi sosialku terisi lagi gitu loh. Jadi kayak gimana sih, kecas lagi. Dan aku tuh enjoy. Jadi sebenarnya kita tuh menjalani sesuatu jangan dibebani dulu gitu, kayak emang susah, emang nangis aja, tapi tuh kalian bakal mendapatkan hal yang baik setelah itu gitu loh. Cuman prosesnya aja yang sedikit susah dan banyak tantangannya gitu. Benar. Ini kita mau tanya, bukan cuma pertanyaan sih, tapi emang kita penasaran nih. Kemarin kalau nggak salah tuh bulan April ya, ke Vietnam. Ya itu aku lihat story beberapa anak yang kebetulan aku juga berteman sama anak-anak AVO gitu kan. Lihat story itu kayak seru gitu, dan aku tuh pengen denger cerita langsung nih dari Mas Sultan. Siapa tahu ada kayak kalau aku biasa nonton di kontennya Jerome, dia datang ke beberapa negara itu kan pasti ada culture shocknya, kayak di India kok ternyata seberisik ini stasiunnya, udah kayak mikrolet gitu. Nah, apa sih first impression Mas pas datang ke Vietnam? Terus kayak ada gak sih culture shock yang mungkin itu hal unik yang beda dari Indonesia? Kalau yang bikin aku kaget banget di sana tuh orangnya emosian parah. Senggol bacok coy. Jadi itu kalian tuh nggak bisa kayak tiba-tiba bercanda sama mereka gitu loh. Enggak. Langsung kayak gitu. Dan yang bikin aku kaget banget, ternyata tuh gak banyak yang bisa bahasa Inggris. Iya, jadi sedikit. Jadi tuh kita nih lagi ngomongin, tiba-tiba nanya, how much is it? How much is it kah? Mereka ngambil kalkulator. 40,000 lah gitu. Oh gitu ya, gitu kayak pernah nih kita tuh di sana tuh ada namanya taksi buat turis, namanya tuh electric card. Jadi tuh ada pengemudinya gitu. Nah, ada cerita lucu nih di sana. Jadi di samping pengemudinya itu ada, kalau kalian tahu artis Unisa, salah satu talent bintang. Bintang kan gitu-gitu. Kebetulan tuh sopirnya tuh lumayan cakep gitu ya. Jadi tuh cewek-cewek di belakangnya tuh pada ngobrol-ngobrolin gitu. Gue nih ngajak ngobrol gini. Udah diajak ngobrol nih sama, mungkin kalian kenal Hilda kan? Oh, Hilda. Ini udah diajak ngobrol sama Hilda pakai bahasa gini. Dia nggak bisa jawab gitu. Terus kata Hilda, Mas ganti-ganteng bego gitu kan. Gak bisa jawab. Tapi ketika udah nyampe, ternyata dia bisa bahasa Inggris, dan dia cuma mau ngomong sama bintang. Dia bilang kayak, hey, you're so handsome gitu. Langsung merinding semua dong. Ternyata Wait a minute. belok dong. Anjir, banyak banget cewek yang ngejar dia, malah dia senengnya sama bintang gitu kan. Itu sih. Ada yang lain. Iya, dan yang bikin aku kaget itu sih, mereka tuh lebih ke hal-hal kayak gitu udah terang-terangan gitu loh. Udah kayak Udah wajar di sana. udah wajar sih, enggak kayak, tapi masih terang-terangan gitu loh. Masih kayak mungkin ada batas-batasan, tapi udah lebih go public dari Indonesia gitu. Gitu sih. Kalau Indonesia masih tertutup. Iya. Sebenarnya tertutup sih enggak nih. Kayak mungkin kita agak nyenggol dikit ke arah ke situ ya. Apa tuh? Di Jogja sendiri kan, kalau menurut aku sendiri ya, itu juga banyak juga yang bilang dibandingkan Jakarta, Jogja itu soal bukan legalitas sih, kayak hal-hal yang ke arah ke situ, ke LGBT itu lebih terang-terangan dibandingkan kayak di Jakarta gitu. Padahal kan yang kelihatannya kota gede, kota besar, DKI itu kan lebih ke Jakarta, tapi Jogja itu malah lebih terang-terangan. Mas ngerasain itu gak sih? Kalau merasakan sih iya sih, soalnya aku juga punya beberapa teman yang teridentifikasi bahkan dengan terang-terangannya gitu, mengakui dirinya sebagai itu. Kalau tanggapan aku sendiri kayak gimana ya, kita tuh nggak bisa mengontrol orang lain, tapi mereka punya hak, tapi aku nggak bisa membenarkan itu karena aku sebagai orang yang masih sangat berpegang teguh sama prinsip agama aku sendiri. Jadi untuk hal kayak gitu mungkin ya itu bagian dari diri mereka, tapi aku nggak bisa setuju dan aku nggak bisa mengganggu pilihan mereka juga gitu sih. Kayak kalau ini kan Mas semester 6, target dari selesainya nih kira-kira nargetin 3,5 atau lebih ke 4, terus kedepannya tuh bakal ada apa yang mau dia capai gitu, bukan mau dia. Dengar pertanyaan ini kayak dengar ini ya, tante-tante tas lebaran gitu ya.
Kerja di mana sekarang? Anak muda jadi manajer loh. Kemarin habis beli mobil. Zaman sekarang harus pintar ngelola uang. Jangan kayak itu tuh malah ngikutin keluarga. Lulus kapan? Lulus semester 6 gitu ya. Lulus mau ngapain? Gitu kan. Habis ini nanya mau kerja apa gitu. Enggak sih, kalau menurut aku sebenarnya pengen banget cepet-cepet lulus gitu. Cuman ada beberapa tantangan yang harus aku selesaikan. Mungkin setelah ini ada beberapa project yang bakal aku selesaikan lagi di luar negeri. Jadi kemungkinan, insya Allah doain ya. Jadi kemungkinan kalau nggak tertunda 1 semester, ya bakal tepat waktu gitu. Tergantung nanti, kan aku lagi pengajuan proposal. Jadi doain ya. Insya Allah kalau nggak minggu depan ya minggu depannya lagi aku udah sidang proposal. Terus aku udah penelitian. Selama bulan Juli sampai September, terus Oktober itu aku berangkat ke luar negeri insya Allah. Nah di sana itu aku bakal berusaha untuk nyusun skripsi supaya kalau aku pulang aku udah langsung bisa wisuda. Wisuda iya. Ya, target aku sih kayak gitu. Tapi sekali lagi ya kita cuma bisa berencana, Tuhan yang memutuskan, gitu ya. Dan satu lagi tergantung mood kita. Kita mutan. Masih jadi people yang mengikuti mood. Iya. Kalau aku dulu, Sultan yang dulu iya. Kalau sekarang bisa lebih mengontrol sih. Tapi masih ada kayak aku pengen self reward rebahan. Tahu-tahu bablas tidur gitu. Itu yang Menggoda gitu ya. Ngerjain tugas, pegang HP, scroll gitu. Tapi sekarang aku udah harus bisa mengontrol itu karena mau nggak mau kita udah di usia kayak gini udah harus menghadapi hal kayak gini gitu. Menurut aku sih apa yang bisa dikerjakan jangan ditunda-tunda gitu menurut aku. Kalau Mas ini dari daerah Sulawesi Tengah. Iya, betul. Dari Sulawesi Tengah. Ada gak sih kayak apa ya? Keluh kesah, susah seneng di perantauan gitu. Apalagi kan udah sampai semester 6 nih. Pasti kan bukan cuma Jogja juga, pernah ke Kediri juga gitu. Apa sih hal-hal yang banyak Mas pelajarin dan apa ya? Yang mungkin bisa di-share gitu ke yang nonton gitu. Kalau yang aku pelajari selama ini tuh yang banyak banget aku dapat itu adalah pelajaran hidup. Aku tuh mulai survive itu di 2019 pas aku gap year. Di situ tuh aku bener-bener berjuangnya seberjuang-berjuangnya. Bayangin anak yang dari keluarga yang finansialnya rendah banget tiba-tiba ke Jawa, dan itu tuh aku tuh waktu di Kediri aku turun 25 kilo. Dari berat badanku yang sekitar 90-an kilo, terus aku turun ke 65 kilo itu karena aku nggak bisa makan coy. Jadi aku tuh makannya cuman kayak hari Senin sama Kamis. Jadi aku puasa Senin Kamis dan aku makan cuman pada saat buka puasa doang. Setelah itu aku survive, aku minum kayak jus buah yang harganya 5 ribuan gitu setiap harinya, atau enggak kayak numpang ke teman-teman gitu. Kayak bener-bener pelajaran hidup yang sekeras itu pernah aku hadapin gitu. Aku bahkan pernah jadi tukang kebun waktu di sana. Aku pernah jadi tukang parkir gitu-gitu. Aku pernah jadi itu semua yang mengantarkan aku sampai jadi sultan yang sekarang. Pelajaran hidupnya banyak banget sih, gimana caranya aku bisa memanage diri aku. Kayak sekarang itu aku lebih ke menghadapi masalah yang enggak tiba-tiba down gitu loh, karena aku udah menghadapi masalah yang gede banget di belakang itu. Jadi ketika sekarang mungkin yang bisa aku ambil, aku ketika menghadapi masalah aku nggak panik, aku nggak yang tiba-tiba mental breakdown. Mungkin iya aku bisa menghadapi itu, cuman aku lebih bisa memanage itu karena pengalaman itu tadi gitu. Selama aku di perantauan juga aku banyak banget dapat teman. Dari aku di Kediri aku dapat teman dari seluruh Indonesia. Jadi kayak aku mau ke Jawa, ke Sumatera itu aku punya teman buat nginep. Aku mau ke Surabaya, aku mau ke Lamongan, aku mau kemana aja aku punya teman buat nginep. Ada Iya, ada gitu. Selama aku di Unisa juga gitu. Kalau selama aku di Unisa aku lebih ke lebih melatih aku gimana aku achieve semua apa yang aku tuju gitu, apa tujuan aku gitu sih. Ya kan pasti kan setiap orang tuh punya rasa insecure-nya masing-masing ya gitu. Mau orang sesempurna apapun yang menurut kita dia udah perfect gitu, pasti dia punya rasa insecure. Kayak aku ngeliat Mas, aku ngerasanya kayak apa sih yang mau di-insecurein dari seorang Mas Sultan gitu. kayak ngerasanya kan aku karena lihatnya tuh Masnya tuh yang sekarang gitu kan, diri Mas yang sekarang yang
prestasi oke, terus habis itu akademik non akademik oke, pokoknya kayak punya prestasinya unggul gitu. Ada gak sih titik dimana kayak titik yang menurut Mas tuh titik terendah banget, terus gimana bangkitnya dan apa sih ngatasin untuk rasa insecure Mas? Aku selalu merasa kesepian sih. Masih kayak walaupun emang kalian lihat aku Ceria seceria ini, tapi aku sering mengalami rasa kesepian yang kayak anjir gue gak punya tempat buat cerita gitu kayak gitu kayak karena aku tuh belum menemukan sosok yang kayak aku tuh nyaman menceritakan segala sesuatu ke orang itu. Dan kayak Belum mungkin nemu ya? iya, kalau misalnya mungkin ada yang udah punya ayang terus sekolah bla 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 gitu, cerita bla bla bla. Nah, aku tuh kalau malam bener-bener kalau aku lagi exhausted, aku lagi capek banget sama semua kegiatan aku jenuh parah, aku ya udah kayak orang gila teriak-teriak di kamar itu. Aku scroll dari atas kontak aku sampai bawah, nggak ada yang bisa aku telepon dan aku ajak cerita. Itu mungkin yang bikin aku kayak titik sendiri. iya Gitu. feeling lonely. Mungkin itu yang dirasain oleh orang-orang extrovert kayak aku, kayak nggak bisa nemuin satu orang yang benar-benar bisa mereka cerita gitu sih. Mungkin boleh minum dulu, Wajar. saya siapa tahu nih. Kalian bisa minum juga gitu. Apa ya, aku minum ya. Iya, boleh. Sebelum kita lanjut, siapa tahu lebih mengulas emosional gitu. Nih tadi kan udah bahas insecure juga nih. Mungkin kita lebih ke arah apa ya? Kayak ngobrol-ngobrol aja. Berarti Mas Sultan ini kan orangnya kalau di luar nih ekstrovert ya. Tapi kalau di keluarga sendiri berarti bukan orang yang terlalu kan biasanya kalau aku sendiri pemikiran aku ya gitu. Kalau misal dia udah akrab sama misal mama atau papanya, pasti salah satunya dia nggak begitu akrab kayak gitu. Nah, Mas Sultan ini tipe orang yang berarti cuek atau gimana? Di keluarga gitu. Iya. Kalau aku di keluarga, ke saudara-saudara, ke kakak-kakak itu kita hangat banget. Alhamdulillahnya walaupun aku kehilangan ibu aku punya keluarga yang suportif. Aku punya, by the way aku 8 bersaudara. Jadi rame banget. Rame ya, seru. Ponakan aku udah kayak 12-an. Jadi itu rame banget rumah gitu. Aku punya keluarga yang benar-benar hangat. Kakak-kakak aku bersyukur banget mereka bisa menjadi pengganti ibu aku sekaligus ayah aku. Ngomong-ngomong soal ketidakdekatan, mohon maaf papa, aku nggak deket sama bapakku karena kita udah semenjak ibuku meninggal, bapakku tuh udah pindah, udah punya keluarga sendiri dan kita udah benar-benar lost kontak enggak, tapi udah kayak udah hidup masing-masing. Bapakku sama keluarganya, kita sama keluarga kita, sisa Sendiri. dari keluarga yang sama mama aku gitu. Jadi kayak kalau kedekatan, aku dekat banget sama keluarga aku, cuman emang teleponan tuh jarang. Tapi kalau di rumah emang kita deket banget, bercanda rame-rame. Kayak mungkin kalian bisa menemukan sultan-sultan lainnya di saudara-saudaraku seceria ini gitu. Saudara-saudaraku kayak gitu gambarannya. Cuman kalau udah di perantauan kayak gini tuh kita jarang banget telepon. Gak tahu ya, mungkin penyakitnya orang-orang extrovert kali ya. Kayak aku tuh bisa nelfon keluarga itu kan 3 bulan sekali gitu-gitu loh. Dan mereka juga sebaliknya kayak ke aku tuh gitu. Jadi kayak kenapa, walaupun emang mungkin kalian heran ya, Mas Sultan udah punya 8 bersaudara, punya banyak ini, tapi aku masih merasa kesepian karena itu. Aku tuh mungkin karena emang nggak ada sosok orang tua, udah nggak ada ayah dan ibu menurut aku, itu tuh jadi titik aku merasa selalu sepi aja gitu. Aku gini ya, kalian tuh kalau aku lihat teman aku lagi chatan sama bapaknya, sama ibunya, ya Allah aku pengen nangis aja. Kayak aku kan pernah bisa kayak gitu. Misalnya kayak aku ngeliat nih, misalnya kalian tuh diantar sama mama papa kalian gini ke kosan gitu, bantu ngisi kos-kosan. Ya Allah aku tuh nyesel banget, kayak aku pengen, ya Allah aku pengen kayak gitu. Kapan aku bisa kayak gitu? Aku punya 2 adik di sini, satu deh sekolah di UGM itu, adik sepupu aku. Itu dia waktu diantar di sini itu dia diantar sama keluarganya, bahkan oma-omanya pun datang gitu, sama adik-adiknya. Dan aku di mobil kayak ya Allah, seandainya emak bapakku masih ada, apakah aku bisa kayak gini ya gitu. Terus kayak di sepanjang perjalanan itu aku jadi sedih. Tapi nggak apa-apa. Nanti kayak sepanjang perjalanan itu aku kayak mereka itu kayak ngobrol kayak sebetapa bangganya mereka itu ke anak mereka gitu. Kayak aku bayangin kayak ya Allah aku sedih. Kayak misalnya kalau mamaku masih hidup bakal sebangga ini nggak ya gitu. Aduh sedih banget.
Pasti bangga sih. Yang Mas Sultan cerita itu kayak aku lihat diri sendiri gitu. Kayak mungkin Mas Sultan melihatnya kok orang-orang bisa ya kayak gitu. Ya, Sama betul. keluarganya gitu. Proposal. Keluarga itu sebahagia itu loh nganterin anaknya ke perantauan. Sedangkan kita sendiri, Mas Sultan sendiri itu kayak aku nggak ngerasain gitu. Iya, Aku kayak nggak ngerasain ngerasain itu. itu sekarang. Sama banget sih karena aku pun kayak ke Jogja sendirian gitu kayak ya ada keterbatasan lainnya bukan cuma karena kan kadang orang berpikiran dia kok sendiri terus ya apa keluarganya nggak peduli atau gimana, tapi kan ada beberapa hal yang emang nggak semuanya itu kesalahan dari keluarganya gitu kan, karena ada masalah-masalah yang emang nggak bisa buat Iya. diomongin ke publik gitu. Betul. Mungkin emosinya tuh udah Iya. Aduh, udah kasih jadi sedih-sedih gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih. Oke. Mungkin ini closing pertanyaan sih, pertanyaan terakhir. Kayak yang tadi aku udah bilang sebelum kita tag nih ya, gitu. Ada gak sih menurut Mas Sultan sendiri, kita nih di Indonesia itu laki-laki, pandangan masyarakat laki-laki yang berkecimpung di dunia musik, teater, tari ataupun bernyanyi itu kayak apa sih masa depannya tuh Nggak ada gitu. nggak jelas karena pikiran orang tua ini tuh lebih kepada gaji yang tetap itu pekerjaan yang menjamin, kayak misal orang tua tuh PNS gitu, terus kau jadi abdi negara lah apalah dokter itu tuh kayak Lebih yang menjamin. iya lebih yang menjamin. mayoritasnya gitu. Padahal kalau aku lihat sendiri, aku salah satu anak yang suka banget sama orang-orang yang berkecimpung di dunia kesenian gitu, dan aku ngerasa malah itu yang mahal gitu karena dia punya kreativitas lebih daripada orang-orang yang punya gaji paten itu, yang orang tua bilang dia punya gaji paten, ibaratnya PNS itu cuma ngelakuin kerjaan yang gitu-gitu aja, sedangkan orang yang berkecimpung di dunia kesenian itu dia punya kreativitas di hari yang berbeda dengan idenya yang lain gitu loh. Menurut Mas sendiri, pandangan Mas sebagai orang yang juga berkecimpung di dunia musik ya, di seni. Kalau dari aku sendiri ya, aku adalah salah satu orang yang sangat tertarik sama seni. Aku suka acting, aku suka nyanyi, aku suka baca puisi, aku suka buat puisi. Kalian mungkin bisa lihat di catatan prestasi aku, salah satunya aku beberapa kali menang lomba puisi, itu aku suka banget. Menurut pandangan masyarakat, orang-orang yang suka berekspresi gitu-gitu kayak lebay. Apalagi stereotip di mana cowok itu harus cool, harus maco gitu-gitu. Dimana kayak cowok-cowok yang kayak penuh dengan ekspresi itu kayak apaan sih lu gitu, fake banget gitu-gitu kan. Kayak di pandangan masyarakat tuh kayak cowok-cowok yang di dunia seni udah pada belok aja gitu menurut saya gitu. Padahal enggak. Sebenarnya kan kita tuh harus menyesuaikan kreativitas sama akademik gitu. Otak kiri, otak kanan gitu. Sebenarnya orang itu bisa hidup dengan bahagia dan balance baik non akademik dan akademiknya itu. Jadi dia bisa menguasai hobinya, bisa enjoy sama hobinya. Hobinya apa? Nyanyi. Aku nyanyi, aku acting gitu-gitu. Aku bisa enjoy sama itu, makanya aku bisa mencapai semua tujuan-tujuan aku gitu. Jadi itu pelarian aku dari semua stres akademik aku itu adalah hobi aku sebenarnya. Jadi aku sebenarnya salah satu orang yang tidak konservatif dengan perkataan orang yang kayak masa cowok gini sih, masa cowok baca puisi, masa cowok nyanyi sih, mau jadi apa lu gitu. Gue sih kayak aku mikirnya kayak ya itu hobi aku, itu passion aku. Siapa tahu ini passion bisa menghasilkan uang bagi aku. Buktinya banyak banget penyanyi cowok yang luar biasa. Ada Dokter Tompi, beliau kan jadi dokter jadi penyanyi juga. Itu maksudnya kayak apa, hobi seni itu bukan batasan. Seni itu gak ada batasannya. Jadi kayak orang mau berkarya itu gak bisa dibatasin oleh apapun. Balik lagi, kita itu menganggap apa yang kita lakukan itu beban atau enggak. Jadi kalau misalnya kita udah nganggap nyanyi itu beban, akademik itu beban, pekerjaan itu beban, kita nggak bakal berhasil dari dua bidangnya tuh gitu loh. Jadi kalau aku tuh gimana caranya kita enjoy di pekerjaan kita dan kita bisa mencari tempat untuk sembuh di hobi-hobi kita, di seni gitu. Nah, hobi ini gimana caranya kita bisa menghasilkan gain so much experiences dari itu, baik itu
seni menghadapi kehidupan, waktu dan mengatur waktu dan lain sebagainya itu kita bisa dapat di seni maupun di tempat pekerjaan gitu. Jadi nggak cuma terbatas di pekerjaan formal, tapi seni itu juga bisa mencapai semuanya sih menurut aku. Setuju banget, setuju banget. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir dari kita. Asik banget, kita jadi banyak tahu Tentang sesuatu Mas hal dari seorang Sultan Syaifullah Muhammad. Asik. By the way aku suka banget kalau orang nyebutin nama aku lengkap kayak gitu. Bangga gak sih? Iya kayak Tension aja di sebut seneng aja gitu. Oke, mungkin buat closing, siapa tahu Mas Sultan punya closing statement gitu buat entah berhubungan sama topik kita ataupun di luar, bebas. Closing statement dari aku adalah manfaatkan apa yang ada di diri kita sekarang, manfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Kita sebagai mahasiswa itu adalah privilege yang paling tinggi di hidup kita. Dengan titel mahasiswa itu kita bisa menggapai apapun, baik itu dunia pekerjaan, seni dan lain sebagainya. Kita bisa gain so much experience dari titel sebagai mahasiswa. Manfaatkan itu semua, bekerja keras, jangan cepat jenuh dengan apa yang kita kerjakan, karena kita nggak tahu rezeki kita dari mana aja tempatnya. Gitu aja. Bagus banget. Mungkin udah gitu aja ya. Udah gitu aja. Kita kayak mau makasih banyak udah menyempatkan waktunya, karena kebetulan abis ini bakalan ada acara lagi nih Mas Sultan ya, lihat ya. Sibuk banget ya. Sibuk gitu. Oke, mungkin closing statement dari aku sendiri ya. Mungkin ada kaitannya sama tadi closing statementnya Mas Sultan. Kalau dari aku pernah dengar dari salah satu dosenku di mata kuliah semester 2 ini, dari Kicang, yang dimana dia bilang semakin dewasa kita melakukan sesuatu itu bukan atas apa yang kita senangi, tapi atas apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Betul. Oke, mungkin itu aja ya. Itu dari kita. Makasih banyak, kita tutup podcast Topaz kali ini. Mungkin next kita bisa ngobrol lebih banyak lagi, entah sama Mas Sultan ataupun sama yang lainnya. So dari kita ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye bye. Wait a minute. Who are you? Bersaudara sedang bingung untuk podcastnya bagaimana. Halo guys, jadi di sini kita mau podcast besok untuk mata kuliahnya Pak Ade, dan di sini kita sedang mempersiapkan dari mulai kita nggak mempersiapkan sih, karena kita meminta bantuan dari cutting kita, karena kita cewek-cewek yang tidak paham mengenai teknik studio. Dan lihatlah manusia ini. Kenapa teman-temanku tidak ada yang benar? Dan di sini belum ada konfirmasi kamera, Neng. Lihat di depan, teman. Iya. Kasihan Wanda, kasihan orang kata gede ini. Disuruh-suruh. Ini yang ini nggak jelas. Yang ini nggak jelas. Ini udah keren. Emang ya? Ini udah keren. Hai, tapi kok over sih? Jadi masuk larangan. Nah, lu ngatur ini ya. Oh, ini udah keren. Lu ngatur aja. Hai guys. Hai guys, jadi di sini kita lagi tag video, dan ini adalah asisten nama terlambat. Ya, di sini ada anggota kita yang pertama, ada Icau. Say hi. Ada Nana sebagai editor juga, Memel kameramen. Lagi-lagi ini dia yang bikin naskah ya, ngetik maksudnya. Di sini ada Wanda. Satu lagi ada Pilja, tapi Piljanya sudah berangkat kerja. Dan di sini kita ada di Antisari Cafe. Itu bagus. Itu bagus, jadi kalian harus datang ke sini. Kalian harus lihat
Udah matinya gimana coy? Matinya klik ini lagi. Aman nggak pula? Aman kan? Oh, aman. Jangan.